Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sihar At-Taruk, kelas 2B Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang GCG atau yang berkepanjangan Good Corporate Governance. GCG atau tata kelola yang baik adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik merupakan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Konsep GCG yang pertama itu ada wadah yang melingkupi organisasi, perusahaan, sosial, dan pemerintah. Yang kedua, ada mekanisme yang berguna untuk mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada tujuan yang berguna untuk meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengolahan organisasi, meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Yang keempat, ada model yang berguna untuk suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktek bisnis yang sehat. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG itu ada 5. Yang pertama, 1. Transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan juga mudah dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting dalam pengambilan keputusan oleh pemegang saham, redaktur, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, ada akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengolahan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk menjaga kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan Good Corporate Governance. Yang keempat, independensi. Untuk mengalahkan GCG, untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak perlu diinvestasi oleh pihak lain. Yang kelima, ada kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan atas kewajiban dan kesetaraan. Selanjutnya, perangkat dalam penerapan GCG. Yang pertama, ada komisaris independen. Seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham harus independen. Yang kedua, ada komite audit, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal secara kemandirian dan objektivitas audit eksternal. Sekretaris perusahaan sebagai pejabat penghubung antara perusahaan dan pihak luar. Manfaat GCG memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal yang lebih murah. Selanjutnya, memberi keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Yang kelima, ada yang terakhir, melindungi direksi dan komisaris dari tuntunan hukum. Ya, cukup sekian dari pemaparan penjelasan materi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Cukup sekian dan matur suwun.